Selamat pagi pemirsa Borneo TV. Hari ini spesial kita berada di Balai Mayo Adat Besar Tidung, Kalimantan. Yang tentu pada pagi hari ini kita akan melakukan klarifikasi bersama Ibu Yurifa dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tarakan. Mungkin Bu Ipa bisa menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf sekaligus menjawab persoalan yang terjadi kemarin. Silakan Bu Ipa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yurifa, secara pribadi dan mewakili instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, menyampaikan permohonan maaf atas berita yang sebelumnya pada tanggal hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, tentang yang kejadian morning show, bahwa itu murni karena kekurangan informasi atau kekurangan saya, sehingga informasi yang tersaji jadi merupakan berita yang tidak benar atau hoax. Mungkin demikian, mohon maaf atas keteledoran atau kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyerahkan sebagai syarat atas denda kesalahan yang telah kami perbuat. Ini adalah mewakili Nijam dari Surya Borneo TV. Ini saya sebagai arsiparis ahli muda di Dinas Perpustakaan Kearsipan, Yurifa. Kemudian ini mewakili Kepala Bidang Kearsipan, Pak Didit Kurniawan. Ini mewakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pak Alexandra. Saya terima. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa yang sudah dilakukan barusan. Silakan. Ya, jadi hari ini kita menerima yang kita sebut dengan denda adat berdasarkan hasil pemeriksaan wawancara kita kemarin bersama pemeriksa. Hari ini saya sebagai hakim dari Lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan di Balai Mayo Adat Besar Tidung Kalimantan telah menerima permintaan maaf secara utuh dan kepada beberapa orang yang sudah kami wawancara dan selidiki kemarin telah melakukan pernyataan permohonan maaf secara tulus dari hati yang paling dalam, sehingga akhirnya kita memutuskan menerima dan permasalahan sudah tidak ada lagi. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini merupakan episode yang cukup spesial karena di tengah modernitas yang terjadi bagi seluruh bangsa yang ada di dunia, masih ada kelompok kesukuan yang mempertahankan nilai-nilai kebudayaan yang terjadi di suatu daerah. Nilai kebudayaan merupakan sebuah harkat dan martabat yang harus dijaga, menandakan bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit akan dijunjung. Hadir bersama saya pagi hari ini narasumber kita yang cukup berkompeten untuk menjawab informasi-informasi yang beredar pada pagi hari ini. Mungkin bisa kami dijelaskan atau bisa kami diceritakan sebagai juga informasi kepada seluruh pemirsa yang menonton episode spesial pada pagi hari ini, karena kita pagi hari ini berada di Balai Adat Tidung Besar Kalimantan. Boleh kami dicerita bagaimana asal-usul sebenarnya suku Tidung yang ada di Kalimantan itu sendiri? Silakan Bang. Baik, terima kasih banyak. Pertama-tama, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati ajma'in. Ya. Pertama-tama saya kenalkan dulu, saya dari Wira Utama Lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan, bidang penelitian dan kajian sejarah. Ya, sekaligus juga bertugas mempublikasikan semua fakta-fakta sejarah yang ada di Balai Mayo.
Ya, menjawab dari pertanyaan host tadi, sejarah Tidung ini sudah sangat lama sekali. Ya, dulunya sejarah Tidung itu berawal dari daerah Menjelutung. Karena di sana ada peristiwa gasab istilahnya. Jadi kalau sekarang tuh di era sekarang itu dikenal dengan likuifaksi. Oke. Jadi tenggelam itu daerah Oke. Menjelutung itu tenggelam. Jadi masih pada saat tenggelam itu beberapa keturunan dari Yaki Benayuk itu bertebaran. Salah satunya Yaki Benayuk, anaknya Yaki Benayuk itu namanya Ki Amus. Yaki Amus ini tujuannya kemana? Tujuannya ke Binalatung, Tarakan, daerah pesisir sana. Oke. Ya, di sanalah dia membuat baloi mayok seperti ini. Baloi mayok yang seperti ini, cuman dia di atas air. Oke. Posisinya tuh di atas air, di atas laut. Makanya sampai sekarang tim arkeolog Lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan terus berusaha. Kenapa? Karena dari Ayahanda Maharaja Lela IV itu sempat mendapat informasi ada kepala payau, kepala kerbau ya Ayahanda. Ya, itu lagi diteliti karena itu ada bukti sejarah keberadaan moyang kita Yaki Amus di tahun 1076. Di tahun 1076 itu sudah ada di sana. Kemudian bergeser ke Pamusian. Oke. Pamusian sekarang itu di tahun 1551. Oke. Di situ sudah Muslim. Nah, di sana sudah Muslim, 1551 di daerah Pamusian Siang Pangku. Itu sungainya itu namanya Siang Pangku. Kenapa? Untuk mendedikasikan mengingat kembali nama kapal perangnya. Nah, kapal perangnya itu ada 2 meriam, ada 2 lantaka di situ. Yadau dan Trenggana. Tinggal 1, kena curi 1. Yang 1 sekarang di Wisma Patra itu tinggal 1. Itu Trenggana. Yang Yadau itu pangeran juga hilang. Oke. Sebetulnya itu bisa diambil sama Maharaja Lela IV, tapi karena adab dan adat beliau tidak melakukan itu. Kenapa? Karena masih berada di wilayah kota Tarakan. Nah, selanjutnya Balai Mayo Tidung itu runtuh akibat kelicikan politik kolonial Belanda pada tahun 1867. Disitulah keruntuhan kerajaan adat Tidung Tarakan. Mereka melakukan eksodus di bawa dan didampingi oleh 2 wira. Wira yang pertama itu namanya Wira Aji Pangeran Anum. Oke. Kemudian didampingi oleh adiknya Wira Utama Wira Aji Pangeran Mahkota. Aji Pangeran Mahkota. Nah, jadi bangunan yang kita tempati saat ini itu didedikasikan atas nama Raja Tidung yang terakhir, Raja Tidung Tarakan yang terakhir. Namanya Amiril Pangeran Jamalul Kiram. Ya, hari ini kita berada di ruang tanah ini ada 8 pilar. Ini adalah warisan. Warisan leluhur. Semuanya punya nilai-nilai. Semuanya punya makna dan falsafah. Kenapa dilakukan seperti ini? Karena kebetulan Maharaja Lela IV ini punya basic ahli persandian. Oke. Karena beliau memahami untuk 100 tahun ke depan, beliau meninggalkan pesan kalau dalam bentuk dokumen itu akan hancur. Yeah. Tapi kalau dengan bentuk karya seperti ini akan dibaca dan dikaji oleh generasi-generasi zuriat-zuriat masyarakat adat Tidung di 100 tahun mendatang. Oke. 8 ini mewakili filosofi hidup. Oke. Mulai dari sana, pandangan harus benar. Filosofi, falsafah, prinsip kita. Pandangan harus benar, niat harus benar, ucapan harus benar, perbuatan harus benar, mata pencaharian harus benar, usaha harus benar, perhatian harus benar, dan yang terakhir, konsentrasi kita harus benar. Demikian mungkin sekilas sejarah. Oke, 8 falsafah hidup 8 ini pedoman. sepertinya menjadi beban juga untuk seluruh anak-anak muda kita yang ada di Tarakan yang tentunya ketertarikan terhadap sejarah semakin berkurang karena dianggap sebuah hal yang cukup berat untuk dipelajari. Tapi dalam suku Tidung itu sendiri, apa sebenarnya nilai paling utama yang diajarkan dalam suku Tidung sehingga memang belakangan banyak suku yang sudah hilang peradabannya, tapi Tidung masih seperti biasa, nikahan ada jejepenan dan masih ada tradisi yang terus dirawat.
Sebenarnya nilai apa yang ditanamkan bagi anak-anak muda suku Tidung itu untuk mempertahankan kebudayaannya? Jadi nilai-nilai yang dipertahankan seperti yang disampaikan tadi, ada 8 pilar ini mengerucut pada nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketuhanan. Jadi semua makhluk di dunia ini semuanya bertuhan pada satu Tuhan pada dasarnya. Ya. Nah, kebetulan kita di tahun 1551 itu sudah muslim, makanya acuannya, adabnya itu mengacu pada adab-adab di dalam Islam. Oke. Makanya adat dan istiadat yang ada di Lembaga Adat Besar Tidung Kalimantan ini lebih cenderung warnanya warna Islami. Meskipun sebelumnya itu adalah nilai-nilai Hindu Buddha. Nah, ini akan menjadi acuan kita bersama semua. Masyarakat adat Tidung, anak-anak muda, itu acuannya adalah bagaimana nilai-nilai adat ini bisa menjadi kompas dalam bergerak, kompas dalam berakhlak, kompas dalam berpikir, kompas dalam berperilaku. Karena nilai-nilai adab yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan itu tidak akan terjadi gesekan. Tidak akan pernah mengalami gesekan, maupun agama apapun. Itu dia tidak akan mengalami gesekan, karena nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ketuhanan itu satu sumbernya. Jadi kita tidak berbicara di sini rasis, tidak berbicara suku tertentu, tidak berbicara, tapi karena sebagai seorang kepala adat besar Tidung Kalimantan, raja harus mengayomi semua orang yang ada di sini. Berbeda dengan tidung-tidung yang lain, tadi sempat disinggung terkait Jepen, terkait Gambus. Berbeda dengan yang ada di Kota Tarakan. Kenapa? Karena interaksi di tahun 1557 itu, Raja Tidung yang beragama Islam, yang ada bangunannya di sebelah sana, beliau itu Amiril Pangeran Abdul Rashid atau Laksamana Raja Laut Singatuwo. Beliau merangkul semua suku yang ada. Nah, di situ yang membuat bangunan ini membentuk 4 mata arah angin. Itu filosofinya apa? Merangkul semua suku, merangkul semua agama tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Jadi bahkan sejak peletakan awalnya sudah menentukan 4 arah mata angin. Betul. Itu ya? Kita tetap akan menyikapi secara adat, meskipun suku Tidung sendiri akan kita adili secara adat ketika melanggar. Semua hak, semua kewajiban, semua hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang Tidung maupun yang non-Tidung, yang tinggal di Tarakan ini, Paguntaka ini, akan dikawal, akan dijaga oleh Maharaja Lela IV, jangan sampai dirampas. Demikian. Oke, yang terakhir mungkin, apa harapan Abang terhadap generasi kita selanjutnya dalam hal pelestarian kebudayaan Tidung? Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk anak-anak muda kita khususnya. Ya, satu saja yang saya ambil, sebetulnya banyak pesan-pesan leluhur kita yang saya dapat dari Maharaja Lela IV, Amiril Pangeran Haji Muhtar Basri Idris. Satu saja saya ambil, yaitu mako betungkat da adat malong begampin de sejarah. Apa artinya? Berjalan bertongkat adat, tidur beralaskan sejarah. Artinya anak-anak muda, Gen Z maupun milenial, selayaknya jangan pernah sedikit pun melupakan sejarah nenek moyangnya. Semodern apapun teknologi, jangan pernah melupakan sejarah nenek moyang. Pada saat anak muda sudah tidak acuh tak acuh atas harkat dan martabat, saat itu pula adat istiadat Anda itu akan bisa digiring oleh kepentingan-kepentingan luar. Seperti yang terjadi di tahun 1867, ketika Tidung itu dihancurkan. Karena apa? Karena tidak berpegang teguh pada adat istiadat, harkat dan martabat itu disetir oleh kolonial Belanda. Demikian. Oke, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kita, bersama seluruh pemirsa Bonet TV. Kita sekarang berada di Balai Mayo Adat Besar Tidung Kalimantan. Spesial pagi hari ini kita membahas dan mengulik lebih dalam terkait kebudayaan suku Tidung. Dan mungkin ke depan akan ada episode-episode yang lebih spesial yang akan membahas terkait suku Tidung itu sendiri, tentang perkembangan, peradaban, dan harapan ke depannya. Terima kasih sekali lagi sudah bersama kita di pemirsa Bonet TV. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan seluruh program-program menarik dari kami di Bonet TV dengan mengikuti seluruh platform sosial media kami di News SBTV. Terima kasih, saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
permohonan maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yurifah, tempat tanggal lahir Ambon 25 bulan 6 1975, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Merpati Korpri, Blok D, nomor 77, RT 9, Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara. Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan arsiparis ahli muda, kewarganegaraan WNI. Dengan ini saya menyatakan pada hari ini Jumat tanggal 20 Juni 2025 menyampaikan permohonan maaf pada keturunan Kerajaan Tidung dan seluruh masyarakat Tidung atas seluruh kekeliruan dan kesalahan yang saya sampaikan pada acara Morning Show di Borneo TV pada hari Rabu 18 Juni 2025 jam 9 di Jalan Cendrawasih, Kota Tarakan. Dengan ini saya siap, 1. Melakukan permohonan maaf di media atas kesalahan yang saya buat. Yang kedua, akan menghapus video yang dibuat oleh Borneo TV. Yang ketiga, saya siap menerima sanksi hukum positif dan hukum adat. 4. Adapun informasi yang saya sampaikan di Borneo TV bersumber dari arsip yang saya kelola, sumber Arsip Nasional Republik Indonesia dan website-website resmi. 5. Saya bersedia memperbaiki data berdasarkan data-data tambahan dari masyarakat Tidung yang memiliki kapasitas secara tulis maupun tutur lisan yang menyangkut sejarah Tidung di Kota Tarakan. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Baloi Mayo, 20 Juni 2025, Yurifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran kami untuk membacakan surat pernyataan permohonan maaf. Pak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didit Kurniawan, tempat tanggal lahir Tarakan 12 Januari tahun 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Aditya Warman, RT 01, Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara. Agama Islam, status perkawinan menikah, pekerjaan pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Kewarganegaraan warga negara Indonesia, berlaku hingga seumur hidup. Dengan ini saya menyatakan pada hari ini Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 menyampaikan permohonan maaf pada keturunan Kerajaan Tidung dan seluruh masyarakat Tidung atas kelalaian saya dalam memberikan tugas pada saudari Yurifah tanpa dilakukannya pendalaman materi atau briefing terkait tema acara Talk Morning Show di Borneo TV dengan tema Pemerintah tulis ulang sejarah di Indonesia, bagaimana dengan sejarah Tarakan, sehingga menimbulkan polemik atau permasalahan di masyarakat Tidung, khususnya di Kota Tarakan. Dengan ini saya siap, 1. Melakukan permohonan maaf di media atas kesalahan yang saya buat. Yang kedua, akan menghapus video yang dibuat oleh pihak Borneo TV. Yang ketiga, saya siap menerima sanksi hukum positif dan hukum adat. Dan yang keempat, adapun informasi yang saya sampaikan di Borneo TV bersumber dari setiap arsip yang saya kelola, yaitu sumber Arsip Nasional Republik Indonesia maupun website-website resmi. Yang kelima, saya bersedia memperbaiki dan berdasarkan data-data tambahan dari masyarakat Tidung yang memiliki kapasitas secara tertulis maupun jujur, secara tertulis maupun tutur lisan yang menyangkut sejarah Tidung di Kota Tarakan. Yang keenam, adapun dasar saya dalam memberi perintah kepada ibu atau saudari Yurifah berdasarkan disposisi dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan atas nama Bapak Dr. Andes Alexandra Hasan Maukar MSI. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Balai Mayo 20 Juni tahun 2025, tertanda Didit Kurniawan. 2, 3. Surat pernyataan permohonan maaf saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Nizam, tempat tanggal lahir Tawau 12 November 1997. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Yo Sudarso RT 3 RW 1 Desa Tanjung Karang Kabupaten Nunukan. Alamat domisili Jalan Kusuma Bangsa RT 17 Kelurahan Gunung Ningkas. Agama Islam, status perkawinan belum menikah, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan warga negara Indonesia. Dengan ini saya menyatakan pada hari ini, Sabtu 21 Juni 2025, menyampaikan permohonan maaf pada Kerajaan Tidung dan seluruh masyarakat Tidung atas pemuatan video yang dianggap menjatuhkan harkat dan harga diri warga Tidung di Kalimantan yang disiarkan pada hari Rabu 18 Juni 2025 pukul 9 WITA di program Borneo Morning Show di YouTube Borneo TV. Dengan ini saya siap: 1. Melakukan permohonan maaf secara terbuka di media. 2. Akan menghapus video yang diupload di YouTube Borneo TV. 3. Saya siap melaksanakan sanksi hukum positif dan hukum adat. 4. Dasar kami mengundang Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tarakan akibat polemik kebijakan penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. 5. Akan melakukan video klarifikasi di Rumah Balai Mayo bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tarakan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bertanda tangan di Balai Mayo 21 Juni 2025, Muhammad Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan surat pernyataan permohonan maaf saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Didit Kurniawan, tempat tanggal lahir Tarakan 12 Januari tahun 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Aditya Warman RT 01 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara. Agama Islam, status perkawinan menikah, pekerjaan pegawai negeri sipil, jabatan Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Kewarganegaraan WNI, berlaku hingga seumur hidup. Dengan ini saya menyatakan pada hari ini Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 menyampaikan permohonan maaf pada keturunan Kerajaan Tidung dan seluruh masyarakat Tidung atas kelalaian saya dalam memberikan tugas pada saudari Yurifa tanpa dilakukannya pendalaman materi atau briefing terkait tema acara Talk Morning Show di Borneo TV dengan tema pemerintah tulis ulang sejarah di Indonesia, bagaimana dengan sejarah Tarakan, sehingga menimbulkan polemik atau permasalahan di masyarakat Tidung khususnya di kota Tarakan. Dengan ini saya siap: 1. Melakukan permohonan maaf di media atas kesalahan yang saya buat. Kedua, akan menghapus video yang dibuat oleh pihak Borneo TV. Yang ketiga, saya siap menerima sanksi hukum positif dan hukum adat. Yang keempat, adapun informasi yang saya sampaikan di Borneo TV bersumber dari setiap arsip yang saya kelola, yaitu sumber Arsip Nasional Republik Indonesia dan website resmi. Yang kelima, saya bersedia memperbaiki dan berdasarkan data-data tambahan dari masyarakat Tidung yang memiliki kapasitas baik secara tertulis maupun tulisan yang menyangkut sejarah Tidung di kota Tarakan. Yang keenam, adapun dasar saya dalam memberi perintah kepada ibu atau saudari Yurifa berdasarkan disposisi dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan atas nama Bapak Dr. Andes Alexandra Hasan Maukar MSI. Tarakan itu utama, itu bukan Tidung Tarakan saja. Tidung sewilayah Kalimantan Utara. Yang merasa tidak senang, tidak terima itu Tidungnya bukan satu.